Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang gamer identity. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang jenis-jenis game, saya tidak akan menjelaskan game ini gimana mainnya dan bagaimana setiap pemain itu memainkan identitasnya dalam game-game tertentu. Melainkan dalam materi ini saya akan memulai dari hal yang paling mendasar dulu. Perbedaan antara gamer dan player, dan bagaimana seseorang memiliki identitasnya sebagai seorang gamer ketika mereka ingin disebut jadi gamer. Jadi kita tidak akan dengan seenaknya mengatakan atau menyebut bahwa seseorang itu gamer atau player, karena dua terminologi ini sudah sangat berbeda. Jadi nanti ketika Anda melakukan penelitian tentang game, maka Anda harus tahu dulu terminologi apa yang harus dipakai, apakah gamer atau player. Nah, kita mulai dulu sebelum itu semua kita bahas. Pertama, kita harus pahami dulu kenapa studi game gitu ya sekarang menarik untuk diteliti, dan bahkan banyak sekali yang mencoba untuk menggali lebih banyak. Selain karena game itu fenomena yang cukup baru ya di dunia, artinya dia menjadi sangat bervariasi sejak era tahun 2000-an gitu ya. Selain itu game juga terus kemudian dipakai oleh banyak instansi resmi pemerintahan, dan seperti Amerika memakai game perang untuk training para tentaranya. Selain itu juga penggunaan game atau konsumsi game itu sudah mulai bergeser dari yang dulu game dipahami sebagai bagian dari aktivitas yang sangat maskulin, kemudian diikuti oleh pemain-pemain laki-laki gitu ya. Dan kemudian sekarang bergeser menjadi aktivitas yang dinikmati oleh baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dari pergeseran itulah kemudian banyak sekali studi tentang game yang bermunculan. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke identitas gamers, kita akan lihat dulu sebenarnya apa sih gitu ya perbedaan antara gamer dan player. Pertama kita akan bahas dulu tentang player. Nah, dalam jurnal yang saya unggah, di situ disebutkan bahwa player merupakan seseorang yang berinteraksi dengan game, dan game adalah permainan yang berinteraksi dengan para pemainnya. Kemudian player memilih untuk memodifikasi game mereka karena mereka ingin memiliki pengalaman tertentu dari game yang mereka mainkan. Dan di sini interaksi tersebut jelas membutuhkan level kemampuan yang berbeda, level usaha yang berbeda, motivasi yang berbeda antar player, dan kepuasan yang berbeda antar player. Sehingga bisa dikatakan bahwa player adalah seseorang yang memainkan digital game di bawah kondisi atau di bawah motivasi personal mereka dalam menggunakan media. Jadi sebenarnya simpel saja, kalau player itu adalah seorang yang memainkan game dengan alasan yang berbeda-beda gitu ya, dengan alasan yang berbeda dari orang yang lainnya, sesuai dengan bagaimana dia memanfaatkan media. Namun player kemudian tidak harus ketika kita menyebut seseorang itu player, kita tidak harus melibatkan internalisasi aspek-aspek sosiokultural yang
yang mengelilingi seorang player. Misalnya begini, ketika saya bermain game sepak bola misalnya, ya saya bisa disebut sebagai player, tapi belum tentu saya bisa disebut sebagai gamers. Kenapa saya bisa disebut sebagai player? Karena saya asyik saja bermain sepak bola tanpa saya harus menginternalisasi dengan menjadi supporter, dengan menjadi pemain bola, atau saya rutin berlatih bermain bola dengan teman-teman saya hanya bermain saja. Nah, itu sudah bisa disebut dengan player. Jadi player itu levelnya bisa jadi seorang yang hanya bermain saja sesekali, sampai dengan orang yang benar-benar kecanduan, itu bisa kita sebut sebagai player. Nah, nanti gamers itu lebih rumit lagi pembahasannya. Nah, ketika kita mengatakan atau seseorang mengatakan dirinya seorang gamers, berarti ada banyak sekali aspek yang harus dipikirkan bahwa seseorang tersebut adalah gamers. Jadi ketika saya menyebut si A ini gamers, maka saya harus mempertimbangkan konstruksi sosial yang mengelilingi orang tersebut. Jadi orang tersebut nggak cuma main game, tapi banyak aspek, banyak faktor yang membuat dia disebut sebagai gamers. Kalau kita hanya tahu bahwa dia main game, maka kita harusnya menyebut dia seorang player. Tapi kalau kita tahu aspek-aspek lain yang pantas, sehingga pantas kita menyebut dia gamers. Nah, itu yang menarik. Jadi bedanya seorang player adalah pemain bisa temporer, atau bisa seorang yang kecanduan gitu ya, yang kemudian berinteraksi dengan digital game. Sedangkan seorang gamer sebaliknya merupakan konsep yang membutuhkan banyak aspek, dari mulai konstruksi diri sendiri, persepsi atas diri sendiri, kemudian posisi dia di lingkungan sosial dan lingkungan budaya dia. Jadi seseorang bisa disebut sebagai gamer itu jika kita harus melibatkan konsep tentang bagaimana seseorang tersebut mengkonstruksikan dirinya, mempersepsikan dirinya sendiri, kemudian bagaimana posisi dia di tengah lingkungan dan budayanya.